dari SLB PGRI Karyawinaya Pamanukan, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Subang. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan praktik coaching pada supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, yaitu silakan perkenalkan Bu. Perkenalkan, nama saya Sofi Sabrina Zahra. Saya mengajar di kelas 8 SMP LB SLB PGRI Karyawinaya Pamanukan. Ya. Jadi Bu Sofi itu adalah rekan sejawat saya yang mengajar di kelas 8 SMP LB Tunagrahita, ya Bu. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas untuk supervisi pembelajaran. Nah, sebelumnya tujuan pra-observasi ini adalah untuk melakukan percakapan mengenai bagaimana pembelajaran yang menjadi fokus pengembangan. Nah, sebelumnya kapan rencana dilaksanakannya supervisi pembelajaran? Nanti mungkin hari Rabu. Hari Rabu tanggal 9 tanggal 8 ya. 8 Februari 2023. Di kelas 8 SMP LB ya. Temanya apa Bu? Temanya mengenai perubahan energi. Subtemanya tentang penggunaan energi. Ya. Itu mengenai tanggal dan temanya ya Bu. Nanti baik kita sepakati berarti hari Rabu tanggal 8 Februari di kelas 8 SMP LB Tunagrahita. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya diharapkan nanti siswa dapat mengidentifikasi bagaimana keadaan pasar, membuat rencana belanja, Ya. Kemudian dapat menghitung jumlah rencana belanja mengenai nilai mata uangnya berapa jumlahnya. Ya. Sangat menarik ya Bu. Pasti anak seperti Tunagrahita mudah-mudahan bisa semangat dalam pembelajaran tersebut ya. Karena materi ini saya rasa menarik bagi anak Tunagrahita. Kemudian untuk area pengembangannya yang hendak dicapainya apa Bu? Area pengembangannya diharapkan melalui pembelajaran ini siswa dapat mengidentifikasi arti pasar, Ya. kemudian dapat menulis rencana belanjanya, Ya. kemudian dapat mengidentifikasi nilai mata uang. Ya. Karena itu dapat berguna di kehidupan Ya, sehari-hari. memang berkaitan dengan pasar mata uang itu. Kemudian strategi yang dipersiapkan dalam kegiatan supervisi pembelajaran nanti apa? Strateginya nanti akan menggunakan program based learning. Ya. Kemudian saya akan menggunakan media atau bahan ajar menggunakan infocus, Ya. dan menampilkan foto pasar, Ya. keadaan pasar, dan beberapa nilai uang. Ya. Nilai uang. Itu strategi ya Bu tentang supervisi pembelajaran. Kemudian harapan dari supervisi pembelajaran ini apa? Harapan saya adanya supervisi ini mungkin nanti saya harapkan ada kritik dan masukan dari rekan sejawat ya Pak, mengenai pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin saya banyak kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kekurangannya di bagian apa? Saya harap ada masukannya, harusnya bagaimana, baiknya bagaimana. Itu mungkin Bu percakapan mengenai praobservasi kegiatan supervisi pembelajaran. Nanti saya mohon izin untuk melakukan kegiatan pasca observasi setelah nanti observasi, dan ketika observasi saya mohon izin untuk direkam ya Bu, dan mencatat kegiatan apa yang dilakukan nanti ketika pembelajaran. Sampai jumpa Bu di hari Rabu tanggal 8 Februari. Itulah percakapan pra observasi kegiatan supervisi pembelajaran.
saya rasa cukup percakapan Pak observasi ini. Mudah-mudahan kegiatan observasi nanti bisa berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Semangat ya? Itu kenapa bukunya ditaruh di situ? Oke. Semangat belajar pasti? Hari ini kita akan belajar tentang temanya apa? Perubahan energi, subtema penggunaan energi. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Pimpin sama Jidan ya. Sikap berdoa mulai. Baik, aja sehat. Alhamdulillah. Hari ini hari apa? Hari Rabu Hari Rabu tanggal tanggal 8 Februari 2023 ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi, subtema penggunaan energi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah papasan. Tujuan pelajaran ini yang mengharapkan setelah pembelajaran kalian dapat mengetahui apa itu pasar, dapat mencatat rencana pembelanjaan, dapat membedakan pecahan uang. Nanti kita akan melakukan pasar dan kita akan membuat rencana belanja. Siap? Semangat? Semangat. Cadangan nih, coba kita lihat nih. Coba apa ini? pasar Pasar. Ada apa di pasar? buah sayur makanan Ini, pokok ini siapa ini? pembeli Ini jagung penjual. Penjual. Ini pembeli, Pembeli. orang yang membeli. Nah, coba di pasar ada yang jualan apa saja? tempe tahu kelapa Banyak. buah-buahan dan lain-lain lah. Bahan-bahan sembako ada, sayur mayur, buah-buahan yang lainnya juga ada. Nah, selanjutnya di sini ada teks. Coba Jidan bisa baca. Coba dibaca dulu. Hari-hari Ini ini dari sini. ke pasar bersama ibu. Hari ini hari Minggu. Nah, nanti membeli ibu belanja ke pasar. Di pasar. Ini di pasar. Di pasar ibu membeli kentang, ayam dan kelapa. Ibu Juga membeli ikan nila setengah kilo. kilo. Suasana pasar ramai sekali. Ibu memegang dompetnya erat-erat. Nanti berjalan di samping ibu. Oke, sekarang aja nih kita baca. Kelihatan? Kelihatan. Ikutin ya, ibu sekali, ini sekali ya. Ke pasar bersama ibu. Hari ini hari Minggu. Nani menemani ibu berbelanja. Mungkin pertanyaan aku tahu. Coba. Mesin-mesin apa yang bisa membajak sawah? Tentang ini. Misalnya, nih, Pertanyaan apa judul bacaan di sini? Judulnya apa coba? ke pasar bersama ibu. Iya. Coba sekarang Jidan yang bikin pertanyaan dari teks ini. Ada yang bertanyakan nggak? Coba. Misalnya jawabannya Nani bersama ibu. Nani bersama ibu pergi ke titik, pergi ke pasar. Boleh. Terus? Di pasar ada titik-titik. Bukan. Oh ya bisa. Pasar ada apa? Titik jawabannya. Jadi, kenapa ibu memegang dompetnya? Rata-rata kenapa?
jadi mau beli apa? Ke pasar mau beli tempe, mau beli beras. Ayo tulis, dibikin kolom seperti itu. Nomor, ya ada penggaris kan? Diperkirakan harganya berapa ya? Ditulis ya, kayak gitu. Ya. Nih, Jidan mau beli apa nih? Kalau aku Apa nih? Gula. Nah, keempat beli apa? Minyak. M. I. N. Y. Nah, saya ke Y kan. A. K. K. Minyak. Berapa minyak? Beras sayur aja nih mau beli apa? Ini mau beli apa? Mau beli jeruk. Apa ini? S-A. Y-U. U-R. Sayur. Sayur apa? Kangkung. Kangkung 1 liter. Kemudian mau beli apa ini? T-E-L-U-R. Telur. Berapa telurnya? 4. Kemudian mau beli apa? Apa ini? Minyak. Minyaknya berapa? 1. 5 dikali 2.000 berapa? 10.000. Oke, coba kita tulis nomor 1. Jidan mau beli apa? Tadi mau beli tempe. Coba sini. tempe dapat semua. Iya, tulis di sini. Berapa? Tempe. Sini. Selesai. Ya. Tempe. Belinya mau berapa? 2. Misalnya harga satuannya 3.000 coba. Rp 3.000. Berarti jumlahnya berapa kalau belinya 2? Dikali 2. Berapa? Ditambah 3.000 tambah 3.000 berapa? Salah. 3 tambah 3. Salah. Coba 3.000 nih. Berapa? 6. Berarti 6.000. Tuh, ayo mau nanti dipakai lagi jumlah tambahan uangnya. Dan coba satu lagi, mau beli apa tadi? Mau beli telur ya? Telur. Mau belinya berapa? 4. Coba. 4. Coba misalnya harga satuannya 2.000. Ya di situ 2.000 coba. Apa? Tahu. Sampai atas tahu. Ya di situ. Ya, tahu. Kan tempe udah. Sekarang tahu. Sampai atas. Terus berdiri. Terus berdiri. Berapanya? Ini banyak ini ya. 1. Tahunya misalnya belinya berapa? Mau belinya berapa? 5. Coba 5. Harga satunya 1.000 misalnya. 1.000. Rp. Kebalik ini PR. Saya menjadikan kan 1.001 1 titik 0
6.000. Kemudian membeli telur, jumlahnya 4, harga satuannya 2.000, berarti 2.000 dikali 4, hasilnya 8.000. Kemudian beli apa ini? Tahu, belinya 5, harga satuannya 1.000. Kalau dikali 5 berarti jumlahnya berapa? 5.000. Kemudian mau beli garam, jumlahnya 2, harga satuannya 2.000. Dikali belanjanya ada tempe, jumlahnya 2. Belinya 2, harga satuannya 3.000. Kalau dikali 2 berarti jumlahnya berapa? 6.000. Kemudian mau beli telur, jumlahnya 4, harga satuannya 2.000, berarti 2.000 dikali 4, hasilnya 8.000. Kemudian beli apa ini? Tahu, belinya 5, harga satuannya 1.000. Kalau dikali 5 berarti jumlahnya berapa? 5.000. Kemudian mau beli garam, jumlahnya 2, harga satuannya 2.000, dikali 2. Gimana aku bisa melihat semua mesin-mesin? Nanti suatu besar nanti aku akan menciptakan mesin. Oh iya. Jadi tahu kan artinya pasar, tadi udah. Jadi pasar itu adalah tempat untuk berbelanja. Paling juga tadi udah Transaksi jual beli, Bu. iya, transaksi jual beli, ada penjual, ada pembeli. Tadi juga udah buat rencana belanja, ya. Kemudian dari hasil rencana belanja kemudian dijumlahkan. Jadi bacanya 24.000 tahun. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu rasa pelajarannya cukup sampai di sini. Nanti dipelajari lagi di rumah ya. Ya baik, Bu. Ya, sebelum pulang, Mari kita berdoa. Bikin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, kita bertemu kembali setelah kemarin dalam kegiatan observasi pembelajaran. Sekarang kita bertemu kembali. Saya Edwin Waliudin dari kelas sejauh saja, Ibu Sofi Sakinah Ajara. Beliau adalah guru SMP LB di kelas 8. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Saat ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu. Ada beberapa hal atau percakapan yang nanti saya tanyakan ke Ibu setelah observasi ataupun pembelajaran yang kemarin dilaksanakan. Yang pertama, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Yang mungkin saya harapkan dari setelah observasi kemarin, saya harap ada masukan dan kritik dari Pak Edwin ya, sebagai masukan untuk saya untuk kegiatan mengajar ke depannya sebagaimana. Baik Ibu, nanti saya sebutkan tujuan percakapan hari ini, yaitu pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching atau refleksi dan kalibrasi. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar menggunakan model pembelajaran problem besar ini? Kembali Pak menggunakan model PBL ya Bu? Ya, dari sebelum ini Bagaimana perasaan Ibu? perasaannya apa ya? Mungkin harus lebih sabar ya kalau menggunakan program ini untuk anak SLB. Iya. Untuk Umi juga harus ini, apalagi untuk anak SLB. Kemarin ada materi di mana anak harus membuat soal dari gambar atau dari deskripsi bacaan. Ya. Nah itu kita harus lebih sabar lagi, diarahkan lagi anak supaya menggali potensi anak supaya bisa membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Ya. Memang. Jadi harus ya untuk anak remaja. Ya, digali gitu ya. Apalagi Ya, SD. ya, kita harus menggali potensi anak dan menjembatani masalah yang ada di lingkungan dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, mungkin itu ya Bu. Kemudian apakah tujuan pengembangan yang sudah dijelaskan Ibu ketika praobservasi sudah tercapai? Tujuan pengembangan pada saat pembelajaran Praobservasi sebelum pembelajaran, apakah sudah tercapai di observasi kemarin? Oh iya,
alhamdulillah itu tercapai. Ada beberapa intinya yang ingin disampaikan pada anak, terus anak juga mengetahui tujuan pembelajarannya. Ada beberapa yang tercapai, ada yang belum. Ya. Baik Bu, tapi saya rasa ketika dilihat kemarin semuanya hampir ya Bu sudah tercapai ya, dengan model dan media kemudian metode yang Ibu laksanakan. Kemudian apakah anak-anak sudah tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan anak-anak? Ya. Pada saat pembelajaran kemarin anak-anak cukup komunikatif ya Pak. Ya. Ditanya mengenai pasar dan bagaimana menjawab, mereka sudah mengetahui. Terus diajak untuk membuat rencana belanja juga sudah bisa, cuma kekurangannya di berhitung nilai rupiahnya karena mungkin tunagrahita ya Pak ya. Jadi masih belum bisa, masih perlu bantuan dalam menghitung rincian belanjanya. Baik. Kemudian Bu, apa kelebihan Ibu dan apa yang sudah baik oleh Ibu ketika kemarin dilakukannya pembelajaran? Kelebihannya mungkin di penggunaan media ya Pak ya. Harusnya tiap pembelajaran menggunakan media yang apa sih? Konkret gitu. Ya, yang konkret. Kayak kemarin menggunakan Infokus, ada gambar pasarnya kelihatan sama anak. Kemudian penggunaan media uang juga bisa dilihat sama anak, dilihat dan dipegang ya Pak. Jadi tidak apa sih? Abstrak. Iya, tidak membayangkan anak ada. Jadi ketika media yang kita tampilkan ataupun kita gunakan gitu, jadi ada pengalaman. Jadi pembelajaran itu bermakna ketika media atau apapun itu digunakan secara konkret, gitu. Apalagi siswa kita yang berkebutuhan tunagrahita. Ada lagi nggak Bu hal-hal yang masih kurang dalam pembelajaran? Mungkin dalam menjelaskan materinya Pak. Ya. Terlalu cepat sepertinya gitu. Nanti saya minta masukannya dari Pak Edi. Bagaimana pembelajaran kemarin harusnya bagusnya seperti apa? Ya. Kemudian untuk medianya bagaimana? Apakah membantu atau kurang atau gimana? Medianya sangat membantu, cuma kalau lebih baiknya mungkin kita harus kayak langsung ke pasar mencoba ya Pak. Iya. Mungkin kayak langsung ke pasar, apa sih namanya itu? Atau ke toko-toko warung misalnya, langsung praktek belanja misalnya, lihat keadaan di warung seperti apa. Kemudian apakah ada rencana tindakan dari kekurangan yang Ibu sampaikan tadi untuk meningkatkan pembelajaran? Rencana tindakannya? Rencana tindakannya? Pembelajaran nanti bagaimana? Oh iya, mungkin untuk kedepannya ya diperbaiki lagi yang kurangnya Pak ya. Nanti dalam menjelaskan materinya mungkin harus lebih rinci lagi, harus pelan-pelan mungkin ke anaknya, tidak ditarget misalnya satu hari harus tercapai semuanya. Mungkin nanti satu persatu dalam beberapa waktu misalnya. Berulang. Iya. Dari rencana yang Ibu sebutkan tadi, kapan nih akan memulai dan targetnya bagaimana? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya Selanjutnya ya Bu. Targetnya ya seperti tadi, misalnya dalam satu pembelajaran ada beberapa tujuan. Mungkin tidak semuanya langsung tercapai. Satu-satu dijelaskan seperti itu. Untuk tercapai beberapa tujuan mungkin perlu waktu beberapa kali pertemuan. Dan untuk medianya pun harus memaksimalkan atau mengoptimalkan lingkungan sekitar gitu. Kalau misalkan memungkinkan untuk keluar, ya kenapa tidak gitu ya Bu? Masukan juga ya Pak ya? Iya, baik Bu. Kemudian ada nggak rekan sejawat yang menginspirasi Ibu di sekolah ini? Di sekolah Ya. ada.
Ya. Siapa? Iya, sebutkan aja Bu. Pak Edwin misalnya. Pak Edwin banyak pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Ya. Saya senang misalnya lihat Pak Edwin, oh lagi pembelajaran ke luar kelas, pengen nih nanti sekali-kali main, maksudnya mengajak anak-anak belajar di luar kelas, bagaimana tidak hanya belajar di dalam kelas saja, supaya anak-anak juga tidak jenuh. Ya. Baik Bu. Karena memang pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tujuannya ya Bu. Ya. Ketika tujuannya memang harus keluar, ya kita harus keluar. Ada kalanya kita juga di dalam kelas. Dan jangan lupa juga kita melihat karakteristik tiap anak gitu. Karena di SLB ini kan karakternya juga beda-beda ya Bu, macam-macam. Ada hiperaktif, ada yang diem aja. Kita harus melihat karakter setiap anak. Kemudian yang terakhir Bu, ada nggak yang masih mengganjal dalam percakapan hari ini, atau ada yang kurang nggak gitu dalam percakapan? Apa ya? Mungkin masukannya dari Oh, dulu ya Pak ya. Iya. Mohon masukannya dari pembelajaran kemarin. Ya. Harusnya bagaimana? Ya. Ada kekurangan. Mungkin dari saya masukan ataupun sharing gitu ya Bu. Kita harus terbiasa lagi atau membiasakan diri menggunakan media-media konkret, dan belajar itu bukan hanya dari buku saja, dari hal-hal yang terkecil juga, dari ketika anak jatuh dan sebagainya, itu sudah merupakan pembelajaran bagi anak, apalagi di anak SLB. Dan kita juga harus saling kerjasama Bu, bersama dengan guru dan juga kepala sekolah, bahkan orang tua siswa, tentang perkembangan siswa setiap hari atau setelah pembelajaran. Itu mungkin Bu kalau masukan dari saya. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran yang bermuara untuk kenyamanan dan kebahagiaan anak dalam pembelajaran. Itu mungkin Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.